Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik, terdiri dari pengamat atau observer coach dan juga coachi. Bersama saya Fitria Nurmala Dewi dari SMA Negeri 1 Kikim Barat. Saya Deni Restuningsi dari SMA Negeri 2 Kikim Tengah. Saya Vika Utapiani dari SMP Negeri 3 Kikim Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vika. Selamat siang. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Alhamdulillah. Ibu Ya. gimana Bu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Bu ya, semuanya sehat, jadi kita bisa berjumpa lagi Bu ya. Iya. Iya, oke. Sebelum kita melakukan proses coachingnya ya, di sini Bu saya berperan sebagai pengamat atau observer ya. Nah di sini saya akan melihat bagaimana nih proses coaching yang akan nanti Ibu laksanakan bersama coachingnya ya. Itu. Namun sebelum mulai percakapan, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaiannya ya dalam observasi agar Ibu nanti lebih terarah dan lebih paham seperti itu ya. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya itu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Nah, dan memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yang meliputi seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Selain itu juga saya mengharapkan Bu nih nanti dalam proses percakapan bersama coaching ya, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya. Di situ ada tujuan, kemudian identifikasi ya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Itu. Nah, itulah rubrik penilaian yang nanti saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu melakukan coaching. Bagaimana? Bisa dipahami Bu Vika? Bisa. Iya, bagus ya. Nah, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama nih Bu ya, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Baik. Untuk kompetensi coachingnya saya ingin kembangkan itu mendengar aktif Bu ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot melalui alur tirta tadi. Iya. Ya. Baik ya. Kemudian dari kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Mendengarkan aktif Bu. Karena mengapa saya memilih mendengarkan aktif, karena supaya saya bisa menggali kompetensi, kemudian coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini terkait dengan indikator Bu. Indikator ketercapaian dari tujuan mengembangkan yang diinginkan nih dalam proses percakapan nanti nih seperti apa Bu? Iya, harapannya saya bisa menerapkan alur tirta Bu ya tentunya, kemudian saya bisa menggali ide-ide yang ada pada coach saya nantinya, dan bisa semoga juga dengan saya melakukan coaching nanti, coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya, bagus ya Bu ya. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan nanti bisa tercapai dan kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Baik, sekarang apakah bisa Ibu memulai percakapan tersebut dengan coachnya? Bisa Bu? Iya, sudah ada coachnya Bu ya? Sudah ada. Baik ya, kalau sudah siap, saya persilakan ya Bu, silakan nanti dimulai dengan bersama coachnya ya. Baik, Silakan. Iya. Bu Deni, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ibu Vika sibuk nggak hari ini? Alhamdulillah tidak. Ada apa Bu? Mungkin ada yang bisa diceritakan? Iya Bu, saya mau cerita nih tentang unek-unek saya. Kan saya ngajar di kelas 10 tadi ya, pelajaran sejarah.
saya, itu kan saya masih tugas tugas kelompok untuk membuat mind mapping. Nah tapi ada yang nggak mau ngumpul gitu Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana gitu Bu. Baik, apa yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita pada siang hari ini? Saya inginnya Bu, siswa itu kan mengumpulkan tugas ya untuk apa sih? Jadi dia ada respon yang baik gitu loh Bu, kepada saya sebagai gurunya seperti itu. Jadi tidak mengabaikan tugas yang saya berikan gitu Bu. Kalau dia mengabaikan seperti ini kan saya merasa sepertinya mereka tidak menghargai saya seperti itu Bu. Dari cerita Ibu tadi, apakah Ibu sudah mengamati hal tersebut Bu? Iya Bu, saya sudah amati dari karena dia tidak mengerjakan tugas itu Bu. Apa mungkin malas sama saya, nggak suka pelajaran saya, atau mungkin tidak suka sama sayanya, atau meremehkan saya, atau mungkin ada kendala gitu loh Bu, dia tidak ngerjain tugasnya. Iya, hambatan selama Ibu Deni melakukan pengamatan Ibu Deni ya, yang pas Ibu melakukan pengamatan dengan anak itu apakah ada hambatan atau tidak? Sepertinya dari kelompok itu ada beberapa yang tidak mau iuran untuk membuat mind mapping itu Bu. Tidak mau iuran. Untuk membuat mind mapping itu kan perlu beli kertas karton, terus untuk variasi-variasinya itu Bu. Iya. Dari hal tersebut apa ada manfaatnya yang akan Ibu Deni dapatkan nantinya sama juga dengan anaknya ya? Apakah ada yang dicapai seperti itu Bu Deni? Tentu saja Bu. Jadi anak itu dari materi saya itu kan dibuat mind mapping. Nah, itu akan mempermudah mereka dalam belajar Bu. Jadi mind mapping itu kan kayak apa ya, peta konsep seperti itu Bu. Nah, mempermudah anak-anak untuk belajar seperti itu. Saya juga sebagai guru melihat tugas dari anak itu juga akan apa ya, terbuka seperti itu pemikirannya Bu. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan mungkin sudah menerapkan media atau strategi atau metode terhadap anak tersebut Bu? Kemarin saya panggil sih Bu, pada saya tanya-tanya kenapa nggak ngerjakan gitu, katanya memang temennya nggak iuran gitu Bu, jadi tidak dikerjakannya gitu. Baik. Apa yang menjadi tantangan Ibu Deni nih menghadapi anak tersebut nih Bu? Tantangannya itu tadi Bu, karena nggak tahu ya, nggak mau iuran. Pas saya tanya ada uang jajan, dia jajan Bu, cuma tidak mau menyisihkan seperti itu. Tantangannya di situ sih Bu, terhadap anak itu. Iya. Apa tujuan yang Ibu Deni ingin capai nih Bu dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran Ibu ini mengenai mind mapping tadi? Saya inginnya Bu, kalau siswa melakukan tugas itu, mind mapping itu kan membuka pola pikir siswa menjadi lebih kreatif gitu kan Bu, lebih inovatif. Mereka bisa menuangkan pemikiran mereka melalui tugas itu, tugas mind mapping itu, seperti itu Bu. Iya, selanjutnya apa ya nih yang akan Ibu lakukan nih untuk kedepannya nih supaya anak tersebut ibaratnya bersemangat lagi mau mengerjakan tugas, mau iuran nih ketika pelajaran Bu Deni nih? Mungkin yang pertama saya mau ngasih motivasi dulu Bu, bahwasanya tugas itu sangat penting untuk mereka, mengasah kreativitas mereka. Kemudian mungkin menasihati ya Bu, supaya mau menyisihkan uang jajannya untuk iuran membuat tugas itu. Seperti itu kan tidak begitu mahal membeli kertas karton itu kan. Nah kemudian mungkin bisa memberikan solusi yang lain Bu, nggak harus kertas karton, misalnya melalui papan juga bisa, triplek bekas juga bisa gitu maksud saya Bu. Jadi nggak harus beli sih sebenarnya gitu Bu. Baik, kapan nih Bu Deni mau menerapkan atau melaksanakan dari rencana Ibu itu Bu? Secepatnya Bu, mungkin di minggu depan karena pelajaran saya itu setiap hari Selasa Bu. Jadi mungkin Selasa depan akan mulai saya terapkan. Jadi rencananya mau menerapkan itu lagi nih Bu Deni ya? Iya Bu. Iya. Selanjutnya nih, ada komitmen nggak untuk selalu
misalnya selalu kreatif, inovatif dalam penyampaian materi atau media pembelajaran Bu Deni? Tentu saja Bu. Komitmennya saya mau siswa itu menjadi lebih siswa yang kreatif. Jadi hasil mind mapping itu kan bisa dipajang di kelas, seperti itu bisa untuk referensi mereka saat belajar. Iya. Nah, Bu Deni, setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi, gimana nih Bu perasaannya Bu? Saya merasa lega Bu, merasa lega, merasa tidak kebingungan lagi. Jadi setelah berbincang ini saya bisa menemukan rencana ke depan seperti ini biar untuk menghadapi siswa itu gitu loh. Baik. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi Bu Deni? Cukup sih Bu, itu Oke. aja masalahnya. Oke, mungkin ya kalau nggak ada lagi yang mau diceritakan, semoga nih rencana Ibu Deni tadi segera direalisasikan. Ya, semoga pas di lapangannya nanti sesuai dengan keinginan, Amin. ya berjalan dengan baik. Baik, kalau nggak ada lagi yang mau diceritakan, mungkin sampai di sini Bu Deni ya. Iya, saya terima kasih sekali sama Ibu Rika atas waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih Bu Deni. Sama-sama Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Vika, tadi saya sudah melihat ya, dan saya juga sudah mendengarkan Ibu ya, bagaimana Ibu melakukan proses coaching ya, dan coachnya tadi. Nah, di sini ada beberapa catatan, tapi belum akan saya sampaikan ya Bu ya, karena sebelum saya sampaikan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih sama Ibu. Iya. Ya boleh ya Bu ya? Boleh. Oke ya. Yang pertama nih Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan juga apa hal yang jadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching tadi berupa kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti nih Bu ya, yang sudah saya terapkan tadi itu adalah mendengarkan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya ya, dari yang Ibu sudah sampaikan tadi itu sudah sesuai ya Bu ya dengan apa yang di catatan saya ya. Nah, di catatan saya Ibu juga sudah melakukan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan ya, terus kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, kompetensi inti yang tadi Ibu sebutkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, dan pertanyaan berbobot juga sudah Ibu laksanakan pada saat coaching ya, sudah bagus. Nah, yang paling penting di catatan saya nih Bu ya, bahwa pada saat coaching Ibu sudah menerapkan alur Tirta ya Bu. Tadi ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah, secara keseluruhan itu sudah bagus, prosesnya sudah baik ya Bu. Nah, yang terakhir nih ya Bu ya, setelah ini kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Berdasarkan hasil coaching yang sudah saya laksanakan tadi Bu, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh ya, atau princess tadi. Iya, oke ya, baik. Semoga kedepannya Bu ya, Ibu bisa segera memaksimalkan diri, kemudian Ibu mengembangkan kembali ini Bu ya kompetensi-kompetensi yang lain. Karena saya yakin nih Ibu Pika nih punya kompetensi yang bisa lebih dikembangkan lebih baik lagi ya Bu ya. Semakin memahami ketika kita memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coachnya ya Bu ya. Nah, semoga proses ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengalaman yang baik untuk proses kedepannya nanti ya Bu ya, dalam menghadapi proses coach dengan tetap berpegang teguh pada alur Tirta ya Bu ya. Mungkin hanya itu saja Bu yang bisa kita bahas untuk hari ini ya Bu ya. Semuanya sudah bagus, sudah keren dan luar biasa ya. Terima kasih Bu Bika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.